Tak peduli kecaman keras yang diusurkan Rusia, Amerika Serikat dan negara-negara Uni Eropa harus memberikan dukungan senjata dan tentara bayaran terhadap Ukraina. Seorang pejabat memastikan militer Rusia memiliki hak yang sah untuk menghabisi nyawa tentara bayaran sekaligus menghancurkan senjata kiriman Barat. Adalah Dmitry Polonsky, Deputi Perwakilan Rusia untuk Persatuan Bangsa-Bangsa PBB, yang meneriakkan bahwa tentara bayaran dan senjata kiriman Amerika dan sejumlah negara Uni Eropa adalah target serangan militer Rusia yang sah. Polonsky bahkan menyebutkan pihaknya tahu persis di mana pasukan angkatan bersenjata Ukraina menyimpan senjata-senjata kiriman Amerika dan Uni Eropa. Polonsky meyakinkan musuh-musuh Rusia, negeri beruang merah akan segera bergerak dan menghancurkan gudang-gudang senjata, serta menghabisi tentara bayaran yang ikut melawan perang Rusia. Lebih lanjut, Polonsky meyakini jika Amerika dan negara-negara Uni Eropa sebenarnya hanya memanfaatkan momentum konflik bersenjata. Ukraina sengaja dimanfaatkan untuk membeli senjata-senjata buatan Barat karena kebutuhan perang. Juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Letnan Jenderal Igor Konashenkov, melaporkan pada Selasa 28 Juni yang lalu, pasukan dirgantara Rusia berhasil menghancurkan hanggar senjata dan amunisi di wilayah Kremenchuk Oblast Provinsi Podvlava. Gudang senjata ini diyakini Rusia adalah tempat penyimpanan senjata dan amunisi kiriman Amerika dan negara-negara Uni Eropa. Presiden Xi Jinping pada Rabu 15 Juni 2022 meyakinkan Vladimir Putin tentang dukungan Cina pada kedaulatan dan keamanan Rusia, membuat Washington memperingatkan Beijing bahwa itu berisiko berakhir dengan buruk. Cina telah menolak dan mengutuk serangan militer besar-besaran Moskow di Ukraina dan telah dituduh memberikan perlindungan diplomatik untuk Rusia dengan mengecam sanksi Barat dan penjualan senjata di Kiev. Demikian seperti dilansir dari laman Channel News Asia pada Jumat 17 Juni yang lalu. Cina bersedia untuk terus menawarkan dukungan timbal balik kepada Rusia pada isu-isu mengenai kepentingan inti dan keprihatinan utama seperti kedaulatan dan keamanan. Itu adalah panggilan telepon kedua yang dilaporkan antara kedua kelompok pimpinan senjata Putin sejak Putin melancarkan invasi ke Ukraina pada 24 Februari. Menurut CCTV, Xi memuji momentum pembangunan yang baik dalam hubungan bilateral sejak awal tahun dalam menghadapi gejolak dan perubahan global. Beijing bersedia mengintensifikasi koordinasi strategis antara kedua negara. Kremlin mengatakan kedua pimpinan telah sepakat untuk meningkatkan kerjasama ekonomi dalam menghadapi sanksi Barat yang melanggar hukum. Rusia secara khusus ingin mengeksploitasi kesenjangan antara berapa banyak amunisi era Uni Soviet yang dimiliki Ukraina dan sekutunya dalam persediaan mereka, dan beberapa lama waktu yang dibutuhkan Barat untuk menyediakan senjata modern berstandar para fakta pertahanan aliansi utara NATO dan amunisi yang membutuhkan pelatihan yang memakan waktu untuk Ukraina. Seorang pejabat senior pertahanan mengakui kepada CCN bahwa stok senjata era Soviet berkurang, tetapi belum mencapai titik terendah. Pejabat itu mengatakan bahwa beberapa negara Eropa Timur masih memiliki lebih banyak yang dapat mereka berikan, tetapi hanya tidak mereka terus diisi kembali dalam sekutu dengan peralatan yang lebih modern. Sementara itu, Amerika Serikat dan sekutunya telah mencari jenis amunisi era Soviet yang sesuai dengan peralatan yang sudah dimiliki Ukraina, termasuk amunisi artileri 152 mm, senjata standar NATO, penembakan peluru 155 mm yang lebih besar. Tetapi pejabat pertahanan AS lainnya mengatakan kepada CNN bahwa upaya tersebut secara efektif mencapai tujuannya dengan hampir semua yang bersedia disediakan oleh negara-negara yang telah masuk. Mengingat tingkat luar biasa di mana Ukraina telah melewati amunisi mereka yang lebih tua dalam pertarungan artileri di Donbas, pejabat itu mengatakan jika senjata era Soviet sedang dimusnahkan dari muka bumi.